Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bu Darwati selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen konstruksi. Di sini saya Amalia Dianti selaku moderator kelompok 4. Kami akan mempresentasikan hasil tugas kami mengenai interior kafe Marikopi. Ada pula anggota kelompok kami, itu ada Zahira Putranada, Syahida, Intan, dan saya sendiri. Baik, selanjutnya topik pembahasan yang akan kita bahas kali ini adalah mengenai desain, kemudian ada metode, penjadwalan PDM dan barcat, dan RAB dan BMQ, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi pertama, yaitu mengenai desain, yang dimana konsep ini yang dimana Cafe Marikopi adalah coffee shop yang berada di dalam mall yang dirancang dengan pendekatan konsep minimalis. Hal ini kita rancang berdasarkan keinginan dari klien dan berdasarkan pengamatan kami di lapangan dan kebutuhan dari pengguna yang akan datang. Kemudian untuk dari tujuannya itu Mari Cafe ini dirancang untuk menjadi wadah masyarakat untuk menikmati kopi dan sebagai tempat untuk bekerja dan juga bersantai. Kemudian ada juga harapan dari kami, yaitu dengan adanya coffee shop ini diharapkan klien dan pengguna puas dengan hasil perancangan yang kita buat. Ada interior dari kafe yang kami desain. Di sebelah sini terdapat tampak dari depan ke dalam kafe, lalu di bagian tengah ini tampak dari dalam kafe ke bagian luar. Di dua gambar ini bisa terlihat ya, ada kursi pengunjung dengan meja yang berbentuk bundar, lalu di bagian atasnya ada lampu gantung. Lalu di sebelah sini ini adalah gambar interior meja barista kalau dilihat dari dalam. Lalu selanjutnya ini ada material dan bahan yang kami gunakan di dalam interior cafe kami. Material yang kami gunakan ada vinil, kayu, wood panel, UPVC, dan plastik. Untuk plastik dan kayu ini bahan material yang kami gunakan untuk mayoritas furniture di cafe kami. Lalu untuk vinil sendiri kami gunakan untuk menutup lantai, untuk wood panel kami gunakan untuk penutup dinding, dan UPVC kami gunakan untuk pintu di cafe. Selanjutnya ada metode yang kami gunakan dalam perancangan. Yang pertama ada PDM dan yang kedua ada RAD. PDM sendiri kami gunakan untuk menjelaskan langkah-langkah pengerjaan yang akan kami lakukan untuk merancang kafe. Untuk RAB sendiri kami gunakan untuk memperlihatkan anggaran biaya dalam perancangan interior kafe kami. Oke, baik, selanjutnya di sini ada PDM atau Precedence Diagram Method, di mana untuk PDM di sini tuh metode penjadwalan yang kami gunakan. Nah, jadi di sini dapat dilihat yang pertama itu ada pekerjaan pembersihan lokasi dengan durasi 1 hari, dan ini tuh merupakan awal dari proyek. Setelah itu ada pekerjaan pengecatan dinding dengan durasi 2 hari dan dapat dilakukan setelah aktivitas 1 selesai. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan perencanaan pemasangan lantai berbahan vinil, di mana pemasangan ini berdurasi 3 hari dan dapat dikerjakan setelah pekerjaan pengecatan dinding selesai. Selanjutnya yaitu ada pekerjaan pemasangan pintu. Pemasangan pintu sendiri di sini setelah pemasangan lantai itu selesai, karena untuk pemasangannya sendiri, pemasangan pintu ini tidak dapat dilakukan bersamaan dengan pemasangan lantai. Selanjutnya setelah pemasangan pintu ada 2 aktivitas yang dapat dikerjakan sekaligus, yaitu pekerjaan interior melekat, yaitu pemasangan wood panel dan letter timbul untuk outlet, dan juga ada pekerjaan kran air atau wastafel dengan durasi keduanya sama, yaitu 2 hari. Lalu selanjutnya ada pekerjaan tata ruang dalam dan pekerjaan finishing serta pemeriksaan kembali. Nah, 2 kegiatan ini dapat dilakukan secara bersamaan dengan durasi yaitu 6 hari. Nah, untuk kegiatan terakhir itu serah terima yang dapat dilakukan setelah semua pekerjaan yang kami lakukan ini terhitung sempurna dan baik gitu. Selanjutnya yaitu ada bar chart. Jadi bar chart di sini itu menampilkan durasi dari setiap kegiatan secara jelas ya. Kan kalau di PDM tadi secara angka saja, kalau di sini dikasih lihat makin lama durasinya maka makin panjang batangnya. Nah, untuk kegiatan pemberian lokasi sendiri di sini pendek ya, waktunya 1 hari. Untuk pengecatan 2 hari,
Untuk pemasangan lantai 3 hari sampai akhir minggu, lalu di sini ada diselingi oleh hari Minggu, hari libur. Selanjutnya pada hari Seninnya dilanjutkan dengan pemasangan pintu dengan durasi 1 hari. Selanjutnya yaitu ada pemasangan interior melekat tadi selama 2 hari. Lalu aktivitas terakhir yaitu ada pekerjaan finishing yang dilakukan, kalau dilihat di sini paling lama durasinya, yaitu 6 hari dipotong tengah-tengahnya itu hari Minggu, hari libur. Baik, selanjutnya saya akan mempresentasikan tentang RAB yang kami pakai untuk desain yang kami buat. Nah, untuk RAB ini sumbernya kami tuh mengambil dari website resmi dari IKEA, lalu dari Tokopedia, dan juga untuk upah kami mengambil dari Standar Nasional Indonesia. Pertama, di rencana anggaran biaya kami memberikan ada 4 poin. Poin pertama yaitu tentang pekerjaan persiapan. Pekerjaan persiapan ini terdiri dari pembersihan dari ruangan. Untuk pembersihannya kami mendapatkan harga atau jumlahnya itu sebanyak 100.000. Lalu yang kedua ada pekerjaan interior. Nah, di pekerjaan interior ini ada beberapa tahap. Untuk yang pertama itu ada pengecatan, pekerjaan lantai vinil, pemasangan wall panel, pemasangan pintu, dan juga pemasangan dari retor timbulnya. Untuk total dari pekerjaan interior ini ada Rp12.240.000. Lalu selanjutnya adalah dari pekerjaan utilitas. Untuk pekerjaan utilitas ini terbagi menjadi 8 bagian. Yang pertama itu ada pemasangan dari kerang air, lalu ada wastafel, saklar lampu, stop kontak, lampu sorot, lampu downlight, lampu gantung, dan juga instalasi dari AC-nya. Untuk total keseluruhan dari pekerjaan utilitas ini ada Rp7.736.800. Dan yang terakhir ini ada penataan dan juga finishing dari kafe. Di sini ada 8 bagian juga. Yang pertama itu ada penataan dari kursi pengunjungnya, lalu ada kursi tunggu, ada round table, lalu ada meja panjang. Selanjutnya juga ada kulkas, vas bunga, meja barista, dan juga meja dapur. Untuk total dari penataan dan finishing ini ada Rp22.785.300. Untuk total keseluruhan dari keempat pekerjaan tersebut ada Rp42.862.100. Dan untuk RAB ini itu tidak termasuk dengan PPN 10%, dan juga untuk harga dan volumenya itu bisa berubah seiring perkembangan waktu. Lalu selanjutnya ada bill of quantity. Di bill of quantity ini ada beberapa uraian pekerjaan. Yang pertama itu ada pekerjaan persiapan yang terdiri dari pembersihan lokasi. Pembersihan lokasi ini memiliki kisaran harga Rp100.000. Lalu yang kedua ada pekerjaan interior yang terdiri dari pengecatan sebanyak Rp453.000. Lalu ada pengerjaan dari lantai Rp9.939.500. Lalu ada pengerjaan pintu sebanyak Rp2.208.500. Dan yang terakhir ada interior melekat yaitu Rp3.360.000. Selanjutnya di poin ketiga ada uraian pekerjaan utilitas yang terdiri dari keran air atau wastafelnya. Di sini kisaran harganya adalah Rp462.500. Dan yang terakhir adalah pekerjaan dari finishingnya. Untuk pekerjaan finishing ini di dalam tata ruang dalam ada harga pekerjaannya itu Rp30.979.600. Dan untuk pembersihan dan pemeriksaan kembali Rp750.000. Untuk total dari keseluruhan pekerjaan ada Rp48.072.100. Dan pekerjaan ini sudah termasuk dari upah untuk pekerjanya. Baik, itu tadi pemaparan dari anggota kelompok kami. Selanjutnya kita memasuki bagian kesimpulan. Kemudian pada desain interior yang direncanakan yaitu pembuatan interior kafe itu terdiri atas beberapa tahap, mulai dari tahap persiapan, perencanaan, pelaksanaan, hingga ke tahap serah terima kepada owner. Pada tahap perencanaan telah dibuat jadwal pelaksanaan dengan menggunakan metode PDM yaitu Precedence Diagram Method dan bar chart yang digabung dengan kurva S sebagai pedoman pembagian waktu untuk pelaksanaan pekerjaan. Selain itu, dibuat juga RAB rencana anggaran biaya
dan BOQ (Bill of Quality) sebagai dokumen penjelasan mendetail mengenai biaya yang akan digunakan untuk menyelesaikan pekerjaan interior. Dan setelah semua tahap dalam pekerjaan telah terselesaikan dengan sempurna dan setelah melalui tahap pemeriksaan kembali, maka dapat dilakukan serah terima kepada owner atau klien. Baik, itu tadi pemaparan dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.